Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian jamaah, khususnya jamaah Masjid Baitur Ridwan di mana saja Anda berada, teriring doa semoga hadirin hadirat jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Ada fenomena menarik yang sering terjadi di masyarakat, yakni tentang merayakan pergantian tahun. Pertanyaannya, apa hukumnya merayakan pergantian tahun Masehi atau bahkan milad atau bahkan hijriyah? Ya. Sebenarnya jangankan yang Masehi atau miladiyah, pergantian tahun hijriyah saja aslinya itu tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita melihat tradisi positif, tradisi yang baik, bernilai ibadah yang dilakukan dan dicontohkan oleh orang-orang saleh, oleh para ulama. Sebagian di antara kita mengisi ba'da asar menjelang pergantian waktu nanti maghrib diisi dengan doa akhir tahun, dan maghrib malam memasuki malam tahun baru hijriyah. Ini hijriyah dulu. Itu sering ada yang mengisi juga dengan doa awal tahun. Itu pun sebenarnya tidak ada contohnya dari Nabi, karena pembentukan dan penggunaan istilah kalender hijriyah pun baru ada di tahun 17 hijriyah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau saudara sekalian bertanya apa hukum memperingati atau merayakan pergantian tahun Masehi, pergantian tahun hijriyah saja tidak ada contohnya. Tapi selama itu hal positif tidak mengapa. Lantas bagaimana dengan hukum merayakan pergantian tahun? Tentu ini sebenarnya harus dirinci, ditafsil. Dan juga ada para ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama, ada hukum haram. Ingat, hukum itu ada 5. Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Lawannya adalah haram, dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan bernilai pahala. Yang ketiga ada sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Awas, bukan tidak apa-apa, tapi tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat dosa iya, tapi juga tidak mendapatkan pahala. Maka muncul kesan sayang kalau tidak dikerjakan perkara sunnah. Yang keempat ada makruh, artinya sesuatu yang dibenci, sebaiknya dihindari.
Yang kelima ada mubah, artinya boleh. Nah, pertama, hukum merayakan pergantian tahun baru itu bisa menjadi haram. Pertama, jika diisi dengan aneka kemaksiatan, jika diisi dengan perkara-perkara mubazir, jika diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Karena memang apa kata baginda Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan, kebaikan pribadi seorang muslim adalah manakala ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak berguna. Maka muslim yang baik tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nah, haram juga jika ternyata praktek merayakan pergantian tahun itu sebagai bentuk ritual ibadah. Oh, ini sudah pasti melanggar akidah karena kita mengikuti ritual ibadah. Awas, bold, beri tebal dan underline. Jika isi merayakan itu sebagai bentuk upaya mencontoh ritual agama lain, ini tentu haram. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan haram karena Nabi tidak mencontohkan. Ya. Nah, dan yang kedua, ada yang mengatakan boleh. Berarti kalau hukumnya yang terakhir ini tadi mubah, artinya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena aktivitas merayakan atau mengisi pergantian tahun ini adalah sebuah adat, bukan ibadah. Adat itu adalah sebuah tradisi. Maka ada sebagian ulama yang membolehkan dengan catatan tentu di dalamnya tidak ada unsur maksiat, di dalamnya tidak ada unsur menyerupai ritual amal ibadah agama lain. Dan yang paling penting, perkara mubah ini saya kira jika kata merayakan kita ubah dengan mengisi waktu-waktu libur, mengisi waktu-waktu yang ada dengan hal-hal positif, maka itu justru bisa bernilai positif dan ibadah. Jika pergantian tahun baru kita isi dengan muhasabah, tabligh akbar, zikir akbar, pengajian atau silaturahim, maka ini bernilai positif, bahkan bernilai ibadah, bernilai sunnah. Kenapa? Kumpulnya adalah kumpul zikir, kumpulnya adalah kumpul majelis ilmu, kumpulnya adalah kumpulan silaturahim. Maka dari itu yang kedua ini adalah mubah dan bahkan bisa bernilai ibadah jika kata merayakan kita ubah dengan mengisi. Karena hakikatnya hari raya dalam Islam cuma ada di Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun yang lainnya kita bisa menggunakan kata memperingati, mengingat, seperti mengingat, memperingati hari kelahiran Nabi. Loh, Nabi tidak pernah merayakan, ya, tapi Nabi mengingat kelahirannya dengan puasa setiap hari Senin. Itu jelas sekali di dalam kitab Sunan, di dalam kitab hadis Sahih Muslim, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayatnya adalah Qatadah. Nah, maka berkenaan dengan waktu-waktu yang ada seperti hari libur nasional apapun namanya, jika itu adalah hari raya agama lain, tapi bagi kita ini adalah hari libur nasional, lantas kita isi dengan hal-hal positif. Kemarin di tanggal 25 Desember itu hari libur, hari raya agama tertentu di negeri ini, tapi kita isi dengan mengadakan pengajian, tapi bukan dalam rangka itu, dalam rangka mengisi waktu libur. Tanggal 1 Januari hari libur nasional, meskipun itu tahun baru ya, dan bahkan dulunya adalah tradisi agama lain, namun kita isi dengan acara silaturahim keluarga besar kita, diisi dengan zikir, diisi dengan pengajian. Itu mengisi, bukan merayakan. Maka dari itu kita bisa ubah nama merayakan menjadi mengisi kesempatan libur dengan hal-hal positif. Maka pada kesimpulannya apa hukumnya merayakan pergantian tahun baru jika itu bernilai negatif, maksiat, dan meniru tradisi ritual agama lain, itu haram, dan apalagi itu mubadzir. Yang kedua, bisa saja menjadi mubah jika kita bukan dengan kata merayakan, melainkan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif,
pengajian akbar, zikir akbar, tablik akbar, atau karena tahun ini bertepatan dengan momentum bulan Rajab diisi dengan tablik akbar dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj, silahkan, itu adalah hal-hal positif saja. Kalau kita isi hanya dengan silaturahim saja, meskipun di situ ada makan duren, makan ikan bakar, makan ayam bakar, tapi bukan dalam rangka itu tahun baru, hanya sekadar mengisi waktu untuk silaturahim, itu adalah hal positif menjadi mubah. Ini saja, semoga ada manfaat dan barokahnya. Tentu kita bisa berhati-hati dalam melakukan segala perkara yang kita lakukan, dan tentu niatkan semuanya adalah sebagai bentuk kebaikan dan ibadah selama tidak bertolak belakang dengan syariat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.